Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mistik atau mistisme. Mistik sebagai paham itu disebut dengan mistisme, yakni paham yang mengajarkan ajaran yang bersifat mistis, rahasia, terselubung, dan tersembunyi. Para antropolog dan sosiolog mengartikan mistis ini sebagai upaya untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan kebesaran dengan Tuhan. Mistik merupakan keyakinan yang hidup di alam pikiran kolektif manusia. Dan kemistikan ini merupakan sebuah hal yang spiritualitas yang hanya dirasakan oleh segelintir orang gitu, jadi tidak seperti mitos untuk menjelaskan fenomena-fenomena, tapi mistis ini memang kejadian yang dialami oleh sebagian orang karena sebagai puncak dari tingkat kepercayaan seseorang yang sudah tinggi, maka beliau akan merasakan yang namanya spiritualitas atau mistisme, ataupun dalam Islam ini disebut dengan sufisme atau tasawuf. Jadi karena kehidupan mistik ini adalah salah satu aktivitas keagamaan paling puncak dari pengalaman-pengalaman lainnya, karena kehidupan mistis ini tadi juga hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah berada pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, selanjutnya hal-hal yang termasuk mistisme itu yang pertama ada ilmu gaib. Nah, yang dimaksud ilmu gaib adalah cara-cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang diduga dari alam gaib, itu alam yang tidak bisa diamati oleh rasio pengalaman fisik manusia. Nah, kekuatan-kekuatan gaib ini dipercaya ada pada tempat-tempat tertentu, ada pada benda-benda dan menjelma dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua ada magis. Nah, saya mau bertanya, apa perbedaan magis dengan magic atau sulap gitu? Apakah itu ada persamaan atau hanya kemiripan kata saja? Nah, itu pertanyaan dari saya ya, oke. Nah, magis adalah suatu tindakan dengan anggapan bahwa kekuatan gaib bisa memengaruhi duniawi secara non-kultus dan non-teknis berdasarkan kenangan dan pengalaman. Jadi, magis ini memperlihatkan magis ini bisa menjelaskan hubungan antara unsur-unsur kebatinan dengan masalah-masalah yang erat dengan kaitannya dengan magis, seperti magis dan tahayul, magis dan ilmu gaib, magis dan kultus. Yang ketiga ada kebatinan. Batin ini kita sudah sering mendengar bahwa batin itu adalah hati gitu. Nah, kebatinan ini yang menggerakkan seseorang untuk memasuki aliran kebatinan adalah berbagai motif kejiwaan, misalnya ingin tahu, rasa ingin aman, kurang percaya diri sendiri, ataupun ingin memperdalam ajaran sufi yang mengakibatkan suatu kondisi mental ajaran suatu kalangan. Nah, adapun menurut Profesor Jojo Diguno bahwa aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi yang pertama, golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayar berbagai keperluan manusia. Yang kedua, golongan untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, golongan untuk mengenal Tuhan dan menembus rahasia ketuhanan sebagai tempat asal kembalinya manusia. Lalu
golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia. Nah, dalam praktiknya, golongan-golongan ini campur aduk dan sulit untuk memisahkannya. Yang keempat adalah parapsikologi. Jadi ini mah sangat relevan gitu dengan jurusan BKPI. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan para psikolog gitu. Jadi psikologi teh kan ilmu teh logos teh ilmu, jadi ilmu jiwa. Nah, menurut ilmu jiwa, gejala jiwa manusia itu dapat dibagi menjadi gejala jiwa yang normal, yakni yang terdapat pada orang normal, gejala jiwa yang abnormal yang terdiri dari gejala jiwa supranormal yang terdapat pada tokoh-tokoh pemimpin yang terkenal dan jenius. Yang kedua, gejala jiwa paranormal, gejala jiwa yang terdapat pada manusia normal dengan beberapa kelebihan yang menyebabkan beberapa kemampuan berupa gejala-gejala yang terjadi tanpa melalui sebab akibat panca indera. Yang ketiga, gejala jiwa abnormal, gejala jiwa yang menyimpang dari gejala biasa karena beberapa gangguan atau sakit jiwa. Nah, yang kelima ada tasawuf. Tadi sudah disinggung bahwa tasawuf ini merupakan mistisme Islam yang memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Menurut Harun Nasution bahwa tasawuf ini intisari dari mistisme ialah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan roh Tuhan. Nah, untuk berada dekat dengan Tuhan, orang harus menempuh jalan yang panjang yang berisi stasiun-stasiun yang disebut dengan makomat. Makomat yang seperti taubat, waro, fakir, sabar, tawakal, ridho, mahabbah, ma'rifah, fana, dan baka. Nah, tarikat pada mulanya diartikan sebagai jalan yang harus dilalui orang sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin. Ya, jadi syariat, tarikat, dan hakikat. Untuk menuju hakikat, orang itu pasti mengalami yang namanya tasawuf gitu. Nah, selanjutnya pembahasan yang saya akan jelaskan tentang karakteristik mistisme dalam psikologi agama. Jadi, ada beberapa karakteristik mistisme dalam psikologi agama. Ialah diantaranya pengalaman mistik merupakan pengalaman yang sangat pribadi. Jadi tadi saya senggol gitu bahwa memang mistisme ini beda sama mitos. Kalau mitos ini cerita gitu, dongeng dari masyarakat untuk menjelaskan fenomena. Tapi kalau mistisme ini memang yang memang dialami oleh individu gitu. Dialami oleh individu dan bersifat pribadi dan gitu. Nah, berpribadi sehingga bersifat subjektif gitu. Sama tidak bisa diukur tidak bisa dialamiahkan gitu, sama, cuman ini bersifat pribadi sehingga subjektif yang menyebabkan tidak adanya pengukurannya tadi gitunya. Nah, yang kedua, pengalaman mistik merupakan pengetahuan yang lebih bersifat intuitif, bukan pengetahuan yang bersifat diskursif gitunya. Nah, selanjutnya pengalaman mistis tidak mengenal otoritas, lalu pengalaman mistis bersifat afirmatif, lalu pengalaman mistis merupakan pengalaman mengenai perasaan terhadap yang menyeluruh. Yang menyeluruh di sini adalah yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, Islam gitu ya. Nah, yang terakhir tekanan interpersonal dan
Pengalaman mistis menimbulkan perasaan kenikmatan yang luar biasa, sehingga beberapa orang yang mendapatkan pengalaman mistis bisa saja berperilaku dan berbicara di luar kebiasaan. Jadi memang mistis ini pengalaman yang sebentar dan singkat, jadi tidak bersifat aktif yang bisa terus ada, tapi bersifat pasif, cepat hilang gitu. Namun keberadaan sebentarnya itu sangat melekat dan tidak bisa tidak bisa dilupakan gitu. Nah, ada adapun karakteristik yang sangat kuat dari orang-orang mistik ini adalah orang yang memiliki pengalaman tentang Tuhan, dan sering sebelumnya pengalaman itu dia telah yang intens. Nah, karakteristik yang lain ialah mistisme suatu proses kehidupan organis yang melibatkan seluruh diri. Tujuan dari mistisme secara keseluruhan bersifat transendental dan spiritual. Tadi emang spiritual banget gitu mistis ini. Gitunya, kesatuan hidup dengan yang maha transenden adalah suatu kondisi tertentu dari suatu bentuk kehidupan yang tinggi. Begitu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan psikologi agama, bahwa psikologi mistik ini merupakan pengetahuan atau pengalaman yang tidak dapat diterjemahkan secara logika, tidak dapat dijelaskan sehingga tidak bisa dijelaskan sedetail dan selengkap pengalaman mistis itu sendiri, dan sulit dikomunikasikan sehingga tidak setiap orang bisa memahami pengalaman mistis. Begitu. Nah, tapi mistisme dalam psikologi agama ini sangat melekat gitu ya, karena mistisme ini bersifat spiritual, bersifat pribadi, dan psikologi agama pun gitunya. Dalam kaitannya dengan psikologi ya, kita memang ilmu memang ada hal-hal yang termasuk itu sendiri gitu, dan ternyata mistisme ini salah satu hal yang ada gitu dalam agama gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu beda dengan makhluk, apalagi dalam Islam. Ada yang namanya mukhalafah lil hawadis gitu. Jadi berbeda dengan makhluk, jadi kita harus percaya dengan yang gaib gitu. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya, psikologi mistik menjelaskan bagaimana pengalaman mistik seperti kesadaran spiritual, transendensi, dan pencerahan memengaruhi kondisi psikologis individu. Pengalaman ini seringkali membawa dampak positif seperti rasa damai, pemahaman diri, dan makna hidup. Pengalaman mistik bukan hanya fenomena religius, tetapi juga bagian dari perkembangan kepribadian. Pengalaman mistik dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan membantu mengatasi trauma atau rasa kehilangan. Namun, di sisi lain, pemahaman ini juga bisa membingungkan dan menimbulkan stres. Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana pengalaman mistik dipahami dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi memang di dalam psikologi mistik pun ada juga gitunya, kalau kitanya tidak bisa menyadari atau kita tidak bisa untuk memahami hal itu dengan benar, itu juga akan menimbulkan hal-hal yang negatif seperti stres dan kebingungan gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Ibu kami tutup dari kelompok 11 dengan materi psikologi mistik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.